Kalau di dunia akademik ya, seperti mungkin sudah juga pernah dengar itu surat Efesus dan Kolose kan seringkali menjadi disputasi. Tulisannya Paulus atau Pauline School yang undisputed itu seperti kayak Tesalonika, Korintus 1, lalu Galatia, Roma, ya Filipi itu undisputed. Tapi kayak Efesus dan Kolose itu biasanya ditaruh kepada itu istilahnya Deuteropaulin deh. Beberapa scholars menempatkan seperti itu. Saya bukan mau masuk dalam bagian ini, tapi kenapa mereka bisa ambil kesimpulan kayak begitu? Karena memang teologinya sudah sangat berkembang. Dibandingin sama ini ya, letters yang pertama itu tadi yang saya sebut itu. Teologinya sudah sangat berkembang gitu. Ada bagian-bagian yang tadinya sangat sentral di dalam tulisan Paulus, especially setelah Galatia dan Roma, itu tapi nggak muncul lagi gitu di dalam surat seperti Efesus dan Kolose. Seperti righteousness di kayu sune itu kan kata kunci ya kalau di Paulus itu. Lalu theology of the law ya itu nggak ada pembahasan tentang itu gitu. Tapi sebagai gantinya kita mendapati pergeseran eklesiologi ya, menjadi satu doktrin yang sangat sentral baik di dalam ini Efesus maupun Kolose ya. Kita nggak bicara Kolose sih, kita bicara Efesus ya. Jadi kalau sudah lihat memang di dalam surat-surat Paulus yang lebih dahulu ya, pasti ada tempat untuk eklesiologi juga. Kalau kita baca surat Korintus yang pertama itu ada eklesiologi pasti di dalamnya gitu kan ya. Cuma eklesiologi nggak menjadi sentral seperti kayak di dalam misalnya sini surat Efesus gitu. Kalau sudah bandingin dengan ini ya, Korintus misalnya itu Paulus ada bicara tentang the body of Christ ya. Maksudnya kita sebagai anggota tubuh Kristus gitu ya. Tapi nggak bikin sharp distinction antara Christ as the head, lalu the church atau kita as his body gitu. Nggak ada sharp distinction ya. Tapi kalau saudara masuk ke dalam Efesus dan Kolose, saudara mendapati bahwa di sini itu mulai jelas gitu ya dalam bagian ini. Efesus 1 ayat 22 misalnya. Coba kita baca bagian ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yaitu apa? Which is his body, the fullness of him who fills all in all. Itu di ayat berapa? Ya 23. Coba lanjutin bahasa Indonesianya. Jemaat yang adalah tubuhnya, Ya. untuk kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Ya. Jadi jelas ya sesuai konsepnya ya. Kristus ya kepala, lalu the church his body. Kalau sudah baca bandingin misalnya sama Korintus, konsepnya kan lebih integral gitu ya. Ya kita ini tubuh Kristus ya, tubuh Kristus. Nggak membicarakan tentang Kristus kepala yang sampai itu dipisahkan sih nggak mungkin ya, memang nggak ada sih konsep terpisah. Tapi pembedaan yang tajam kayak begini loh saya, seperti dalam Efesus itu jelas sekali itu. Dan menarik saya kalau sudah melihat di dalam eklesiologi dari Efesus ya, ini nggak tahu ya kita orang Protestan kita mungkin nggak biasa sama konsep ini, tapi sebenarnya Calvin juga ngajar kayak begini saya, kecuali saudara lebih Lutheran daripada Calvinis. Yaitu saya bahwa gereja ini dilihat sebagai the realm ya, atau realm itu wilayah, tempat gitu ya. The realm of present salvation, tempat di mana keselamatan itu terjadi. Cyprian itu kan mengatakan kalimat yang terkenal, outside the church there is no salvation, gitu kan ya. Di luar gereja itu nggak ada keselamatan. Cyprian ya, Agustinus mengikuti dan sebagainya. Lalu kalau saudara baca tulisannya Luther kan bilang no, salvation bukan in the church. Salvation itu in Christ, and namely in Christ alone gitu kan ya. Jadi istilah solus Christus di dalam teologi Luther itu ada nuansa diopos dengan gereja gitu. Maksudnya in Christ as bukan in the church tapi in Christ. Nangkep ya konsep ini ya. Keselamatan itu di dalam Kristus bukan di dalam gereja gitu. Tapi orang Katolik kan insist no di dalam gereja. Lu nggak ada komunion dengan kita ya berarti nggak ada keselamatan gitu kan ya. Menarik kalau sudah membaca di dalam Calvin Institute, Calvin Institute buku 4, Calvin itu mengulangi kalimat yang dipakai Cyprianus, outside the church, gremium istilah yang dia pakai, gremium tapi sebenarnya itu ya gereja sebenarnya gitu. Outside this gremium, the church ya, itu tidak ada keselamatan gitu, a high view of the church, Calvin ya. Jadi kalau sudah lihat ada beda antara Luther sama Calvin, dan ternyata regardless Luther atau Calvin atau Cyprian atau Agustinus, ternyata Efesus sendiri itu promotes ya, dia itu advocates mendukung konsep ini gitu. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Maksudnya the church sebagai the realm of present salvation. Kenapa
Nah ini berkait dengan konsep eklesiologi yang tadi kita baca ya. Yesus itu kepala, his body itu the church. Yesus kan nggak pernah cuma kepala tok tanpa ini ya, tanpa tubuhnya itu bukan konsep Alkitab kan anyway. Jadi Yesus setelah dia terangkat ke surga, yaitu kita orang-orang tebusannya jemaat itu adalah tubuhnya. Kita ini satu kesatuan ya in mystic union with Christ gitu, dengan Kristus. Sehingga ya kalau kita mengatakan ini ya Pak, tidak ada keselamatan di luar Kristus, ya berarti termasuk juga nggak di luar tubuh Kristus gitu loh. Karena the church itu kan tubuh Kristus. Ya. Nah nggak poin ini ya. Kita nggak bisa separate the church dan Kristus, dipenggal itu namanya, kepalanya gitu. Kan nggak mungkin kayak gini ya, karena Kristus itu dengan tubuhnya. Tubuhnya itu adalah jemaat, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, the church, kalau terjemahan bahasa ini Inggris. Jadi gereja itu adalah tempat di mana keselamatan itu terjadi. Sudah melihat di sini bahwa penulis Efesus mau menekankan pentingnya ini ya, kehidupan berjemaat ya. Kita nggak bisa mengalami keselamatan di luar kehidupan berjemaat. Itu konsep yang kita terima. Calvin, ya, Agustinus Cyprian, dan akhirnya Efesus. Mengapa? Karena gereja itu adalah the fullness of Christ. Pleroma, sudah tahu istilah pleroma ya, pleroma. Efesus 1 ayat 23, 3 ayat 19, 4 ayat 10, dan ayat 13. Coba baca Enok. Efesus 1 ayat 23. Ya, jadi gimana saya? Jemaat itu adalah kepenuhan Kristus. Lalu yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Maksudnya apa saya? Kristus, pleroma Kristus itu memenuhi dunia, mediated by the church. Konsepnya mungkin tuh kita orang Protestan kayak kok Katolik bener kayak gini ya. Orang Katolik ada dasarnya, saya bicara. Tentu saja kita nggak terima waktu mereka bilang gereja yang sejati itu adalah gereja Roma Katolik, itu masalah statement kayak begini ya. Tapi bahwa kehadiran Kristus kepenuhannya itu mediated by the church, itu adalah konsep Alkitab gitu. Ya. Yang kita nggak setuju adalah mediated only by the Roman Catholic Church. Ya, itu karena kita konsepnya kan the Holy Catholic Church, bukan Roman Catholic Church. Ada penulis reform ini istilah itu Roman and Catholic itu kan contradictio in termini ya. Catholic kok Roman gitu. Roman cannot be Catholic, Catholic can be Roman gitu. Catholic itu semuanya gitu maksudnya. Gimana cuma bisa Roman gitu. So how about the Greek gitu maksudnya. Itu sudah bukan Katolik berarti gitu. Nah bahasa poin ini ya. Itu kan universal gitu. Kalau saya bilang gereja universal Kelapa Gading ya langsung nggak universal kan saya kan. Lu insisting Kelapa Gading lu pakai istilah universal. Kalau gitu nggak universal dong ini. Berarti cuma Kelapa Gading doang gitu yang tercover gitu. Therefore itu waktu kita bicara ini the fullness of Christ, yaitu memenuhi jemaat, yang akhirnya memenuhi semua. Gitu. The pleroma of Christ itu memenuhi dunia melalui gereja. Ya. Jadi tanggung jawabnya kita ini besar. Saya kemarin baru khotbah church being peaceful community. Gitu. Gereja sebagai komunitas damai sejahtera. Gitu. Peaceful community yang ada rekonsiliasi. Saya bukan mengajarkan di gereja nggak bisa ada ini ya gesekan atau termasuk ya even to certain extent semacam disintegrasi dan sebagainya. Itu realistis terjadi gitu. Karena kita kan sinful person gitu kan ya. Tapi gimana kita overcome itu ya, terus kita grow menjadi gereja yang semakin reconcile gitu. Reconcile bukan sebagai state of perfection, bukan sebagai satu keadaan perfect, fully reconcile, karena itu eskatologis gitu kan cuy. Tapi di dalam gerakan menuju kepada rekonsiliasi, ini loh gerakan menuju kepada integrasi, instead of gerakan menuju disintegrasi. By the way, saya ngomong kalimat ini kalau saya boleh lanjutin, gereja Protestan ini sangat rentan sama disintegrasi ya. Nggak cocok sedikit mulai gereja, nggak cocok sedikit mulai gereja gitu. Gampang banget ya mulai gereja gitu. Ini persoalan loh saya kayak begini gitu. Bukan berarti karena kita bukan Katolik terus bisa kayak begini terus gitu. Something is very wrong kalau kita ini nggak cocok sedikit start gereja, nggak cocok start gereja lagi, start gereja. Terus kita kan invisible church, Holy Catholic Church gitu kan ya. Saya khawatir ini di dalam gambaran khususnya Asia, bukan cuma Indonesia by the way saya pernah ngobrol sama ini sama pendeta di Jerman ya, pemimpin sinode. Terus saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu ya, dia bilang ini gereja di Eropa ini as you know ini kan kita Presbyterian gitu, jadi lu mesti tahu ini
You bukan putusin sendiri gitu ya, tapi ada tua-tua dan sebagainya, elders yang kita mesti bekerja sama gitu dan sebagainya. Terus habis itu kita cerita ini itu, akhirnya sampai pada keadaannya dia tuh ternyata sendiri pernah di Korea, pernah di Korea. Lalu dia sendiri menyaksikan gimana gereja itu enggak ini ya, susah ya saya kerja sama satu dengan yang lain gitu, highly kompetitif gitu. Itu kayaknya Asian fenomena deh somehow gitu ya. Nggak bisa kerja sama, nggak bisa nggak bisa ada rekonsiliasi gitu. Bukan cuma antara, tapi juga di dalamnya sendiri, even antara pendeta, gembala sidang sama apa, the so-called awam lay elders, presbiter itu ya. Oh, gembala sidangnya kan juga termasuk presbiter kan ya. Istilah tua-tua itu by the way ini ya termasuk pendeta juga tua-tua gitu. Kalau ada tua-tua awam, ada tua-tua ini pendeta ya yang so-called full time itu gitu. Lalu kalau di Asia kan ini ya ada kecenderungan gereja tertentu yang pendeta di GRI sih enggak ya, for sure saya tahu enggak gitu. Tapi di gereja tertentu pendetanya diperlakukan seperti pegawai gitu ya. With the elders tua-tua awamnya seperti kayak yang menggaji dan sebagainya gitu. Jadi poinnya adalah di dalam pemimpin gereja pun juga nggak bisa rekonsiliasi gitu. Terus saya sharing kan tentang bagian ini ya, ntar bakal gini kayak, terus dia jawab, oh enggak itu. Dia bilang itu kayaknya Asian fenomena. Dia bilang itu enggak terjadi di Jerman karena orang mau jadi elders awam itu pun juga carinya setengah mati, itu banyak yang enggak mau. Jadi begitu orang jadi elders itu betul-betul pengorbanan, bukan untuk jabatan. Mereka enggak ada ini isu jabatan. Tapi kalau kita di Asia kan somehow campur ya antara ini. Orang yang sukses di masyarakat pun masih kepingin sukses di gereja juga gitu ya, supaya completed lah being honorable-nya gitu ya. Kalau cuma dihargai di masyarakat sama harganya kurang gitu loh. Kalau bisa dihargai juga di gereja kan dapat dua-duanya gitu. Balik lagi ini ya, konsep fullness of Christ ya, mediated by the church. 1, 2, 3, 3:19 kita belum bacain 3:19, tolong ya 3:19. Lalu yang lain siapin 4 ayat 10 dan ayat 13. Efesus 3:19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, itu kepenuhan Allah. Terus sudah. Ya, oke, 4:10 dan ayat 13. 4 ayat 10 dan ayat 13. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan perpenuhan Kristus. Ya. Kata kuncinya itu ini ya, pleroma itu tadi ya, kepenuhan, fullness of Christ. Itu apa cuy? Pengenalan kita kan Kristus itu kan parsial gitu ya. Terus ini sekarang masuk kepada fullness gitu. The fullness of his attributes, termasuk juga the fullness of knowledge ya, theological knowledge, firman. Kalau sudah kaitkan ini dengan firman ya, kepenuhan pengenalan akan firman gitu, yang membawa ini kepada pribadi Kristus. Jadi sudah melihat gereja ini seperti kita bisa katakan ya exclusive realm di mana ini ya Pak, the fullness of Christ itu jadi effective and powerful gitu. Poin yang saya mau katakan adalah kalau gereja gagal ya, sudah bisa bayangkan gitu. Kalau gereja gagal ya udahlah goodbye lah dunia ini gitu. Kita ini benar, ini bukan GR ya, ini bukan narsisistik. Jangan dibaca dari perspektif narsisistik ya. Tapi in humblest sense of the word, kita ini gantungannya dunia gitu. Dunia itu bergantung kepada gereja. Again, jangan dibaca narsisistik ya. Ini bukan dibaca di dalam narsisistik. Tapi Tuhan yang menetapkan kayak begitu. Maksudnya gini kita bicara tentang peace ya, kita bicara tentang reconciliation. Dari mana dunia itu belajar? Dari gereja kalau menurut ini. Kalau menurut Efesus gitu. Kita ini pengharapannya dunia gitu. Of course pengharapan dunia itu Kristus gitu ya, mediated by the church gitu, mediated by the church. Kalau kita gagal, alangkah kacaunya dunia yang kita tinggali ini gitu. Kan kita bicara ini ya, bicara tentang apa itu tadi. Ini masih introduksi sedikit unity of the church ya, kesatuan jemaat. Lalu selain itu kalau sudah melihat di dalam ini ya, Efesus di dalam gambaran bahasa yang dipakai ya, Christ the head. Lalu the church, the body, ternyata memiliki dimensi politik gitu, dimensi politik. Dimensi politik ini seringkali hilang di dalam teologi Injili ya. Nggak tahu kenapa, itu orang Injili itu care sama keselamatan jiwa manusia gitu ya, individual soteriologi dan sebagainya.
Tapi kayaknya kurang ada engagement sama persoalan politik, gak tertarik atau bagaimana ya. Padahal kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru ya, itu istilah Injil, the good news, itu sendiri juga istilah polemik, ya. Istilah good news Injil, itu bukan istilah asli, itu istilah pinjaman actually. Yang memberitakan good news itu kaisar. Jadi kaisar itu menyebut dirinya sebagai soter, ya sudah tahu istilah soter, itu juru selamat gitu. Kaisar itu juru selamat, dia datang membawa good news gitu. Lalu terus Markus bilang, no, soter itu Kristus. Dan Kristus yang bawa good news. Saudara nangkep nggak? Ini ada polemik langsung di situ. Bisa dipenggal loh saya. Bisa dipenggal gitu orang bilang kalimat seperti itu direct confrontation dengan Caesar atau emperor cult. Penyembahan kaisar gitu. Nah sekarang sama saya, ternyata di dalam konteks Efesus ya yang sedang berlaku juga sama, emperor cult. Emperor cult dalam pengertian apa? Karena emperor itu menghendaki undivided lordship ya, itu ketuhanannya ya. Dia mau itu semua orang itu dengan sepenuh hati dan dia itu adalah the head. Ya, emperor is the head. Lalu dia berkuasa sebagai the Roman Empire which is the body. Nangkep Pak saya? Lalu terus penulis Efesus bilang, no, Christ is the head, bukan Caesar, and the church is the body. Ini direct confrontation dengan emperor cult dan dengan Roman Empire. Bahaya saya ini pengakuan kayak begini. Sekarang kita ada bahaya nggak saya? Apa ya saya menjadi ideologi musuh sekarang? Kita ini ngomong terlalu hati-hati sekarang. Kadang ini kita terlalu banyak edit di dalam khotbah ini memang ada bijaksanaannya, tapi lama-lama bisa dipenuhi oleh roh kekhawatiran juga kali ya saya. Sudah tahu nggak sih saya mau ngomong apa? Kita semua pembicaraan yang terlalu sensitif ya, di-cut, akhirnya nggak ada polemik loh, bener loh. Kan kita nggak bisa kritik ini itu gitu, mesti bersih ngomongnya gitu. Kalau Yesus ngomongnya bersih kayak begini, nggak ada salib, dia nggak bakal naik salib, gitu. Semua orang tepuk tangan, hosana terus. Nggak mati-mati Yesus. Karena siapa yang mau tarik dia ke atas kayu salib, nggak ada yang terganggu gitu. Ini saya benturan ini ya. Maksudnya kita bukan mengajarkan kita pokoknya undifferentiated, nggak peduli pokoknya gimana harus against the state. Ya enggak, kan tergantung state-nya bagaimana gitu ya. Tapi bagaimanapun di dalam konteks politik selalu saja ada yang menjadi musuh kita gitu, selalu gitu. Sekarang ideologi apa sih saya? Ideologi apa sekarang kira-kira? Ini discussion sedikit. Direkam ini sudah ya. Langsung diam ya. Gimana? Coba. Nanti diedit. Kalau iman kita belum nyampe. Kita mesti belajar dari orang Kristen yang di Cina itu loh saya itu. Mereka bukan cari masalah loh. Mereka itu bukan orang-orang yang memang dasar sukaannya konflik melulu. Oh bukan loh, bukan gitu. Mereka just menyatakan iman kepercayaan mereka and happen to be antithetical to ini ya, government policy gitu. Saudara ngikutin kan ini si Jinping kan mau ditaruh fotonya di living room, saudara tahu kan ya? Kan bilangnya subtle loh. Saya nggak tahu kalau saudara di sana saudara mikirin apa gitu ya. Gini saya, ini dia bilang ini bukan either or loh. Kita ini bukan either or, kita cuma mau foto itu ditaruh di ruang paling utama. We won't interfere dengan other room. Kalau lu mau pasang foto Yesus lah silakan. This is not an either or. Sampai lu nggak boleh pasang Yesus semuanya Xi Jinping, bosan juga ntar gitu ya. Jadi lu cukup pasang di ruang living room utama di situ. Ruang lain terserah lu pasang Yesus sampai 17.000 gambar lah terserah. Ini living room saja gitu. Coba kalau saudara di dalam posisi seperti itu. Mungkin sebagian orang akan pikir, iyalah ngapain pikir harus either or. Ini kan bukan either or. Akhirnya ngikutin gitu. Ya udah tuh pasang living. Buat saya sih artinya nothing, itu cuma pasang gitu aja. Tapi yang penting kan hati saya tetap kepada Kristus gitu. Tapi orang Kristen di Cina nggak begitu sih kayaknya, enggak gitu. Nggak tahu ya mereka yang goblok, kurang bijaksana, atau naif, atau kita yang kurang iman gitu. Yang mana ini? Gitu. Mereka tetap nggak mau, saya nggak mau. Gitu. Mereka tetap pasang ini ya Yesus di ruang utama gitu. Atau salib atau apa gitu. Kita di living room juga nggak ada kali ya gitu-gitu ya, nggak ada salib, nggak ada ini. Yang ada adalah foto menara Eiffel gitu ya. Saya pernah di situ gitu. Another cult.
self cult. Ya kita nggak ngerti lah konteks itu gitu. Tapi poin yang kita bisa belajar dari mereka itu, mereka tahu dengan siapa mereka bermusuhan gitu. Mereka itu nggak salah itu apa, opposing sesuatu itu nggak salah gitu. Saya sudah pernah khotbah minggu ya, itu kita bicara spiritual war. Salah satu seni di dalam spiritual war itu make a good fight. Maksudnya know your enemy clearly, jangan salah musuh, orang yang bukan musuh lu gebukin lagi. Atau pengajaran yang bukan musuh lu gebukin gitu, terus habis itu pengajaran yang seharusnya menjadi musuh lu rangkul-rangkul gitu. Ya, kita ada ideologi yang kita betul-betul harus kritis di dalam zamannya Efesus, yaitu emperor cult, dan itu jelas sekali ini penyembahan itu gitu. Personal cult ya. Kita ada nggak di sini personal cult? Hati-hati ya kalau sampai ada gitu, karena itu nggak cocok sama ini apa. Lordship of Christ. Oke, ini introducing the unity of the church. Jadi kalau kita membaca di dalam Efesus sudah tahu dari apa yang tertulis di sini, khususnya tadi yang saya bilang ya, pasal keempat, bahwa ada problem di situ ya, problem yang terjadi di Efesus itu. Ada tension antara kelompok Kristen yang latar belakang Jewish ya, dengan yang latar belakangnya Greco-Roman, sama-sama Kristen. Tapi satu latar belakangnya Greco-Roman, yang lain latar belakangnya Jewish. Saudara membaca di dalam 2:11-3 ayat 1, tolong bacain ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut Daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Ya. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, di situ Paulus menyapa siapa? Kalau sudah lihat di situ, kamunya itu siapa? Siapa? Sorry? Ya, Greek ya, benar kan ya? Greek kan ya? Orang-orang nggak bersunat, jelas kan ya? Saudara baca? Jelas nggak saudara? Disapa, yang disapa itu Gentile Christians. 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, again, allusion kepada ini kan ya, bukan allusion lagi nih, apa? Adresannya kan jelas adalah Gentile Christians. Maksudnya gini saya, waktu penulisan surat Efesus ini kepada jemaat Efesus, dari sini kita bisa reconstruct ya bahwa Jewish Christian itu sudah jadi minoritas gitu. Ini mayoritasnya sudah mayoritas apa saya? Gentiles gitu, Gentile Christian saya by the way ya, bukan Gentile saya nggak kenal Tuhan, bukan. Tapi Christians dengan latar belakang Greco-Roman itu tadi gitu. Mirip sekali dengan Roma, kita sudah pernah bahas Roma kan ya. Saudara masih ingat di dalam Roma ada Claudius Edict ya, Claudius Edict yang dikeluarkan oleh Claudius itu memberikan impact terhadap komposisi demografi dari gereja di Roma gitu, yaitu yang tadinya itu mayoritas Jewish, sekarang jadi mayoritasnya Gentile. Kenapa? Karena orang-orang Jews di-expel keluar dari kota Roma. Maksudnya significantly ya, influencing apa ini komposisinya jemaat gitu. Minoritas mayoritas ya. Lalu kalau sudah melihat di dalam Roma juga Paulus punya caranya ya, how to deal dengan ini apa? Kepada yang minoritas, the Jews, Paulus memberikan penghiburan itu ya. Kepada the Gentiles, Paulus mengingatkan lu jangan sombong ya. Kamu itu cuma ini loh apa? Batang yang dicangkok ya. Jangan pikir kamu yang asli. Kalau yang asli aja sama Tuhan bisa dipatahkan, apalagi kamu itu. Jadi jangan mentang-mentang kamu sudah mayoritas terus kamu rasa kamu seperti kayak lebih berkenan di hadapan Tuhan atau apa gitu ya dalam hal ini. Enggak juga gitu, melainkan kita mesti dengan takut dan gentar gitu kan ya, itu surat Roma gitu. Nah sekarang ini bagaimana di dalam surat Efesus ya penulis ini gitu, whether Paulus atau bukan, yang pasti ya kelompok ini, kelompok apa Gentile Christians ini enggak melihat mereka itu sebagai apa equal partner ya terhadap apa Jewish Christians gitu. Mereka itu di dalam kelompok yang jauh lebih besar gitu, kelompok ini gitu. Persoalan mayoritas minoritas ya. Seharusnya kita nggak usah terlalu sensitif sama bagian ini kan, seharusnya di dalam kehidupan gitu ya, karena semuanya kan direlativized by the blood of Christ. Tapi kenyataannya bisa menjadi masalah di dalam kehidupan bergereja. Gitu. Kelompok, yang satu kelompok yang besar, satu kelompok lebih kecil. Nah, waktu saudara melihat ini ya, bagaimana penulis dari surat Efesus ini berargumen untuk menyelesaikan persoalan, jadi saudara melihat bahwa pemilihan Israel itu ditekankan di dalam surat ini. Saudara nggak baca itu di Kolose, nggak ada itu gitu.
Maksudnya nggak relevan untuk Kolose, tapi untuk Efesus, saudara membaca tentang election of Israel, itu ditekankan di dalam bagian ini ya. Coba baca 2 ayat 12, saudara membaca 2 ayat 12. Kita belum masuk pasal 4-nya ya, tapi 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan Ya. tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, jelaskan ya, disapa siapa di sini? Sekali lagi, ya, Gentile Christians ya, jelaskan ya. Mereka, kamu itu, bisa bahasa Inggrisnya, being aliens, tahu nggak aliens ya? Aliens, orang asing ya, apa? Aliens from the Commonwealth of Israel. Kamu itu aliens di dalam Commonwealth Israel. Jangan lupa yang dipilih itu Israel sebetulnya. Mirip ya, seperti Roma gitu. Di dalam hari ini ada very much echoing atau reflecting Roman theology. Lalu 2 ayat 13 terusin. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, istilah jauh dekat ya, jauh dekat. Gentiles tadinya jauh, sekarang jadi dekat gitu. Maksudnya Paulus mengingatkan keadaan mereka yang tadinya jauh ya, tapi sekarang jadi dekat. Lalu 14 sampai 18 ini agak panjang. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, itu kalimat penting ya. Coba sudah lihat. Ini konsep rekonsiliasi dimengerti sebagai overcoming apa sih? Apa? Tadi ayat itu apa? Bukan tembok pemisah. Ya oke, tembok pemisahnya juga. Tapi apa selain itu? Ya betul, perseteruan ya. Bahasa Inggris itu pakai istilah hostility. Apa sih? Hostile, sudah tahu ya? Hostile, hostility ya. Kasar, berseteru ya. Rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi versus hostility. Rekonsiliasi ya. Reconciliation versus apa sih? Hostility atau bahasa Indonesia perseteruan. Perseteruan antara siapa? Siapa? Sorry agak kenceng dong. Ya, antara yaitu tadi, Gentile Christian and Jewish Christians itu. Of course, saya vertikal ya, perseteruan antara Allah dan manusia gitu ya. Tapi again, our evangelical theology yang cuma vertikal kayak begini ini ya, hopeless menurut saya loh. Maksudnya ini ya, pokoknya penekanan rekonsiliasi Allah dan manusia, tapi saya nggak bisa reconcile sama sesama gitu ya. Saya pernah sharing bagian ini ya, waktu orang perjamuan kudus itu dia mikir apa ya sebenarnya gitu. Waktu dia perjamuan kudus tuh orang tuh mikir apa gitu ya sebetulnya. Kita nggak bisa reconcile sama orang lain perjamuan kudus, penting reconcile ke atas gitu. Kalau di Matius ya, lu kalau ada persoalan sama orang lu beresin dulu, nggak usah menghadap saya. Paraphrasing saya ya. Kan gitu kan ya, khotbah di bukit, sudah tahu kan ya. Lu ada persoalan sama saudara, lu beresin dulu baru lu persembahkan itu apa? Ke mezbah gitu. Meaning apa sih? Nggak ada worship tanpa horizontal reconciliation. Nggak ada worship menurut konsepnya Matius itu. Jadi kita kalau ini sih, memang bisa asimetris begini loh sih. Kita bisa mengampuni kalau dia tetap benci sama kita, ya itu urusan dia gitu kan ya. Saya nggak bisa expecting tanggung jawabnya orang, betul kan sih. Kalau dia tetap nggak mau berdamai, tapi dari sisi saya mengampuni, saya beres ya udah selesai. Ini kan asimetris gitu kan ya. Saya waktu mau merangkul, mungkin dia nggak mau rangkul saya, mungkin dia tak giniin. Ya itu urusannya dia, tapi dari sisi kita ya, kita berdamai kepada semua orang. Kalau kita nggak bisa berdamai, itu Lord Supper kita itu benar-benar keguyonan gitu. Kita itu munafik loh, saya ikut perjamuan kudus kalau nggak bisa reconcile sama orang gitu. Maksudnya kita punya perjamuan kudus itu very low konsepnya gitu. Kalau saya pinjam istilah Paulus itu sebenarnya nggak mengaku itu butuhan. Nggak mengaku itu butuhan di dalam perjamuan kudus itu urusan sangat-sangat serius. Maksudnya jangan stretch terus kesabarannya Tuhan ya. Jangan di-drag terus gitu, karena kesabaran Tuhan ada batasnya. Jadi ini saya, apa reconciliation itu dimengerti sebagai the overcoming of perseteruan tadi ya, 14-18. Jadi 19 kemudian kamu bukan lagi strangers and aliens, bukan lagi orang asing dan apa, aliens itu pendatang ya mungkin ya, bahasa Indonesia ya. Tetapi apa? Kawan sewarga. Ya,
citizens ya, dengan orang-orang kudus dan juga members, anggota dari oikoi household, rumah tangga Allah ya, atau rumah tangga Allah, keluarga Allah atau keluarga ya, oikoi of God. Backgroundnya kalau saudara lihat ya, ini ada certain anti-Judaisme gitu di dalam Efesus gitu, anti-Judaisme, rasis lah rasis itulah sebenarnya, dan rasisnya terhadap khususnya Jewish Christian itu tadi gitu. Persoalan terjadi di dalam gereja Tuhan, intensifying. Lalu terus kemudian Tuhan menggerakkan penulis Efesus ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga kalau kita melihat ini ya, gambaran tentang Israel ini ya, tematisasi Israel, di sini ini dilihat atau dipandang dari sudut pandang eklesiologis, dari sudut pandang gereja ya, dan tidak lagi seperti di dalam undisputed Pauline letters, maksudnya early letters itu tadi, sebagai problem di dalam universal salvation history seperti Galatia, seperti Roma ya, kan itu kan isunya adalah isu eklesiologis, soteriologis gitu kan, yaitu bahwa yang mendapat berkat itu bukan cuma orang Israel, tapi Gentiles itu juga punya akses kepada Yesus Kristus. Ini through faith alone itu ya, maksudnya against the works of the law ya, ergonomu, itu kan problemnya lebih kepada universal salvation history gitu kan ya. Sudah masih bisa ngikutin nggak persoalan ini ya? Tadinya kalau sudah baca, even Petrus pun nggak ngerti kan ya. Petrus pun kan pikir keselamatan cuma untuk orang Yahudi gitu kan ya. Jadi kalau orang Gentile mau diselamatkan ya mereka mesti proselit ya, disunat menjadi Israel, menjadi Yahudi, baru diselamatkan di dalam Yahudi gitu kan ya. Konsepnya kayak gini kan ya. Ternyata orang Gentiles nggak perlu menjadi Yahudi dulu, ini nggak usah disunat itu, mereka bisa direct access kepada Tuhan, kepada Kristus ya, through faith alone ya. Ini kan berarti gambarannya ada shift ya, ada progressive revelation di dalam konteks redemptive history gitu. Tadinya keselamatannya hanya bagi bangsa pilihan yaitu Yahudi Israel ya. Sekarang ternyata juga adalah untuk Gentiles gitu. Ini kan redemptive history berarti kan ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Efesus ini enggak terlalu berurusan dengan salvation history, bukan gitu. Ini urusan Jews and Gentiles, ini adalah urusan internal. Urusan internal yang terjadi di dalam gereja yang ada di Efesus. Nah, coba kita lihat ini sekarang pasal yang keempat ya. Atau sebelumnya coba kalau sudah lihat di situ ya, ini pasal 1 itu kan ini pasal 1 bicara di sini. Ya kita orang reform kan ini tertarik sama discussion of predestinasi kan di sini kan ya. Ayat 11 itu. Apa itu ini nih? Kaitannya gitu. Kalau LAI memberikan judul 3 sampai 14 diberi judul apa di situ? Boleh kasih? Sorry, kekayaan? Ya, kekayaan orang-orang yang terpilih gitu ya. Still, maksudnya yang terpilih paling nggak keluar. Kalau di SV malah spiritual blessings in Christ. Kurang ada mention tentang election gitu. Tapi election kan memang singgung kan di sini kan ya. Ayat 4, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. Nah kalau saudara seandainya, let's say ini advocating thesis bahwa centernya ini adalah tentang unity of the church gitu. Kira-kira ini kaitannya kemana gitu, mau bicara ini gitu. Bicara doctrine of election ini di dalam kepentingan apa gitu. Ya terus kaitannya kemana, anugerah. Maksudnya dengan problem unity of the church tadi. Ya oke, orang nggak bisa beda-bedain. Maksudnya relativize gitu ya, buat Gentile atau Jews gitu. Tapi terus satu lagi, saya sudah singgung sih sebetulnya tadi ya. Waktu Paulus atau siapapun penulis surat Efesus ini mengangkat tentang doctrine of election ya, juga sekaligus untuk mengingatkan bahwa sebelum yang dipilih pertama itu adalah Israel gitu. Ya. Pilihan Israel gitu. Tapi of course pengertiannya adalah pilihan rohani gitu kan ya, Israel rohani padanya. Tapi ada mengingatkan bagian itu juga gitu di dalam pengertian. Well, memang nggak sejelas seperti kayak di dalam Roma. Kalau Roma itu direct gitu ya ngomongnya. Di sini agak sedikit seperti terselubung gitu. Karena gimana pun waktu bicara election, ini dari perspektif Old Testament theology yang dipilih itu kan Israel gitu.
Ya, maksudnya mereka itu dipilih juga dipilih ya bersama dengan Israel. Istilah Commonwealth of Israel itu tadi ya, yang kita baca itu penting tadi. Ya coba kita masuk sekarang di ini ya pasal yang keempat. Coba pasal keempat kita baca satu-satu ayatnya. Ayat 1 ya, ayat 1. Mungkin bergantian 1, 2, 3, 4 itu. Atau ntar kita berhenti kita komentari. Kita commenting on. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, jadi bicara tentang panggilan di sini ya ayat 1 itu. Supaya mereka introspek, cocok nggak ini sama panggilan kamu di dalam kehidupan seperti sekarang gitu misalnya ya. Maksudnya keterpecahan itu ditarik kepada ini apa? Calling. Terus 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ini menarik ya. Ada apa? Certain list of virtues di situ ya. List of virtue yang kalau di dalam Protestan spirituality kayaknya agak kurang ini ya. Kurang ditekankan gitu karena apa? Tahu nggak saya sebabnya? Ini saya kerendahan hati, gentleness, patience ya, even love ya. Itu kenapa di dalam Protestan spirituality kita jarang membicarakan virtues? Tahu nggak saya kenapa? Virtues itu kebajikan. Yang paling yang bicarakan ya ini ya, Eastern Orthodox Roman Catholicism itu talking tentang virtue ya. Itu virtue penting sekali di dalam antropologi mereka. Tapi kalau kita di dalam Reform Protestantism ya, termasuk Lutheran, kayaknya nggak terlalu tertarik bicara virtue. Tahu nggak sudah alasannya apa? Sorry apa? Oh sola fide, oke jadi ya diselamatkan sola fide gitu. Tapi terus kenapa virtue-nya nggak dibicarakan? Luther kan bilang kalimat ya, we are saved by faith alone, but faith is never alone. Ya, yang save itu memang faith alone, tapi faith is never alone gitu kan ya. Kenapa setelah saved by faith alone, faith tetap alone? Kan itu kan Luther nggak tanggung jawab kan sebenarnya gitu kan ya. Kenapa saya? Maksudnya saya mau bilang argumentasi sola fide itu nggak masuk gitu. Nangkep gak sih poinnya? Karena sola fide itu diterapkan untuk with regard to salvation only. Kalau kita ngomong keselamatan ya faith alone. Tapi kalau kita ngomong Christian life ya jelas faith nggak alone gitu. Lalu saja bilang iman, pengharapan, kasih, even yang paling besar adalah kasih lagi. Dia nggak bilang faith yang paling besar gitu. So, love itu is greater than faith kalau menurut Paulus. Still, pertanyaan saya, kenapa virtue itu kurang ada tempat di dalam Protestan spirituality? Sola Gratia, coba satu-satu ya. Sola Scriptura. Sola Gratia apa harus berkontradiksi dengan virtue ya? Saya bisa bilang human virtue terus saya acknowledge Sola Gratia, bisa kan sebetulnya? Apa nggak bisa saya bilang tekenin humility? Terus habis itu bilang bahwa humility ini tetap by the grace of God. Bisa dong. Kalau gitu sola gratia nggak mengalami virtue kan harusnya. Benar kan saya? Apakah sola gratia berarti saya harus congkak gitu? Nah Mbak saya, in order to present the beauty of sola gratia, jadi kita mesti congklak, mesti kuasar, lawan katanya gentleness gitu ya, mesti marah-marah, lawan katanya patience, all the more supaya sola gratia semakin reflected gitu. Kan nggak harus ya. Saya bisa menonjolkan virtue and yet sekaligus mengakui virtue itu datang dari Tuhan. Sola gratia tetap gitu. Bisa kan ya? Jadi sola gratia nggak bentur sama virtue. Masih ada ini apa? Percobaan yang lain? Try harder. Saya percaya doktrin yang paling menghalangi pembicaraan virtue ya. Tapi ini kita bisa discuss lebih lanjut ya, yaitu total depravity. Orang reform tuh nggak percaya sama virtue gitu, nggak percaya. Selalu ada total depravity gitu. Jadi highly skeptical dan highly suspicious. Bukan cuma reform, Lutheran juga sama, Luther itu ya, Luther dan Calvin. Pokoknya kita Protestan lah ya. Kita itu very skeptical, highly suspicious terhadap pembicaraan human virtue. Karena setiap kali orang bicara kebajikan, lu hati-hati lu sombong, lu nggak tahu, lu nggak kenal diri, lu pikir lu rendah hati, nah itu kan lu bilang lu rendah hati, nah itu aja bukti bahwa lu nggak rendah hati gitu dan sebagainya. Terus dicecer gitu ya sampai orang itu mengakui total depravity gitu. Tapi even kita mempertahankan doktrin total depravity ini ya, that beloved doctrine, still seharusnya saya nggak harus membawa kita kepada kecurigaan, kepada any kind of discussion of virtue gitu, nggak harus gitu. Kita bisa bicara tentang virtue, kita tahu bahwa kesempurnaan kita belum nyampe mentok ya, bahwa kita masih ongoing proses. Ya, tapi kan bukan berarti denying
God's goodness yang juga membentuk saya to be virtuous kan ya. Again, sola gratia gitu. Kalau saya nggak bicara virtues ya, ini berhenti lama sekali di ayat ini ya, karena menurut saya penting gitu. Somehow ini missing part di dalam ini apa? Protestant spirituality gitu. Kalau kita nggak bicara virtue di sini, by the way cuma beberapa aja sih, ada daftar yang lebih lengkap daripada ini sebetulnya di dalam perjanjian baru ya. Buah roh misalnya ya, itu kan ada 9 gitu, itu kan virtue sebetulnya itu. Tapi di sini humility, gentleness, patience, terus bearing one another with in love ya. Cuma berapa sih? 4-5 paling gitu ya. Kita mesti include bagian ini karena bagian ini, saya balik ke Efesus ya. Ini penting, ini essential untuk penulis surat Efesus to maintain the unity of the church gitu. Kalau kita cuma bilang total depravity, ya kalau gitu disintegration of the church ya sekalian aja total depravity gitu kan ya. So maksudnya we do nothing gitu karena total depravity. Semakin disintegrasi, semakin nggak ada rekonsiliasi, semakin nggak bisa mengampuni. Itulah saya sedang membenarkan total depravity gitu saya. Kan hopeless lah teologi kayak begini kan hopeless kan Lagi pula Calvin mengajarkan the third use of the law, jangan lupa gitu. Setelah kita dibenarkan ya, kita jadi menaati hukum Allah gitu in a positive way ya, bukan untuk mencari keselamatan, tapi untuk menyatakan sukacita kita ya in freedom gitu, obeying the law. So sama ya, ini kalau sudah lihat saya pikir kita harus menggali kembali ya ini apa? Tradisi of virtue, Christian virtues ya. Jangan dicurigai gitu ya, apalagi di apa sih ini? Orang Jawa bilang disiwa, apa ya? Saya nggak mau lagi bergaul sama kamu gitu. Christian virtues ya, ini humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. Jangan selalu pakai kalimat siapa sih di dunia ini yang truly humble gitu. Siapa yang truly gentle but Christ alone gitu. Kalau kayak gini terus ya susah lah saya masa depannya gitu. Ceritanya sih solus Christus, tapi solus Christus sekaligus justification of our weakness gitu. Enggak patient, enggak sabar. Kenapa? Karena itu solus Christus. Hanya Kristus yang sabar. Ya susah lah saya kayak gini ya. Kapan bertumbuhnya orang kayak begini? Bearing with one another in love ya, itu virtue itu. Terusin 3, eager to maintain. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, toh pneumatologically ya itu ikatan roh, unity of the spirit. Ini of the spiritnya spirit di dalam pengertian subjek ya, unity of the spirit, genitivus, subjektivus, maksudnya bukan unity-nya spirit tapi unity yang dikerjakan oleh the spirit gitu. Unity of the spirit in the bond of peace, ikatan damai sejahtera. Terus 4 ya, 1 gitu ya. Terus 5 Satu Tuhan, satu iman, 1 baptisan. Ya, 6 Satu Allah dan Bapa dan semua, ya, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. ya. Nah ini ya, gambaran kosmik gitu kalau saya. Ya mungkin Kolose lebih jelas ya ini ya, gambaran kosmik, tapi di sini kalau saya baca 6 itu who is over all and through all and in all ya. Over all, through all, in all, tapi bukan tanpa gereja. Sekali lagi sudah perhatiin gitu. One God and Father of all, ya, who is over all, through all, in all. Ini loh saya, over all. Pertama God, ya, Father itu over all. Tapi dia pertama harus over the church dulu. Nangkep gak saya poin ini ya? Dia itu memang adalah Allah yang over all, di atas semuanya. Tapi dia pertama harus di atas gereja gitu. Karena di atas semuanya melalui gereja, ya, through all, melalui semuanya in all, ya, sama di dalam pengertian itu. 7. Tetapi kepada kita masing-masing sebagai anak dengan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. ini apa ya? Ini poin 7 ayat 7 dan 8 ini kira-kira kemana gini kaitannya dengan unity in the body of Christ 2 ayat ini 7 dan 8 agak sedikit pending sih. Kita terusin dulu lah ya 9 dah. Ini apa? Memang masih di pending sih jawabannya 9. Ya. Itu berarti teologi apa di situ 9?
Teologi apa di situ? Apa yang ditekankan di sini? Ini so-called spatial konsep ya, spatial, spatial kalau bahasa Inggris ini apa sih? Konsep apa? Ruang ya. Spatial konsep itu Kolose dan Efesus sangat dipenuhi konsep. Ibrani juga termasuk spatial ya, jadi ini ascending ke atas ke bawah ya, turun naik turun. Ini teologi apa sih berarti? Ya ada bicara tentang Christ ascension yang langsung dikaitkan dengan descending ya, descending into the lower regions, the earth ya. Apa itu yang paling bawah di sini digambarkan apa? Kosmologinya Efesus gimana? Ada yang tahu nggak sih? Kosmologinya Efesus gambarnya gimana? Yang paling atas apa? Ya, langit tempatnya apa? Apa? Ya, Tuhan lah ya. Kan biasanya Tuhan gitu kan ya. Di surga itu Tuhan gitu. Masa kayak gini mesti mikir sih. Di atas apa Lego? Tuhan sih. Paling atas itu ya. Terus kemudian ada yang tengah dan ada yang bawah. Yang tengah itu apa? Yang di udara. Ya, exactly. Roh-roh jahat ya. Kosmologinya Efesus. Jadi yang di atas itu Tuhan, langit, surga itu Tuhan ya, di atas. Tengah itu adalah roh-roh jahat, itu di udara. Ya. Lalu yang paling bawah itu apa? Ya, exactly. The earth. Muncul nggak sih itu istilah itu di ini, di apa? Di terjemahan Indonesia. Descended into the lower regions, the earth. Apa di situ? Agak ini ya, penerjemah LAI kurang ngerti kosmologi Efesus. Mestinya bagian yang paling bawah itu bumi, bukan bagian bumi yang paling bawah gitu. Bagian bumi yang paling bawah ntar kita pikir-pikir Yesus masuk ke panas bumi atau apa gitu. Masuk ke mana? Ke magma maksudnya. Bagian bumi yang paling bawah atau mungkin kreativitas yang agak sedikit beres. Oh mungkin itu loh maksudnya ke apa itu? Apa waktu dia dikubur gitu kan ya. Menurut kosmologinya Efesus bukan itu. Dia itu turun ke bagian paling rendah itu bumi maksudnya gitu. Di mana manusia berada. Ini bicara inkarnasi sebenarnya gitu. Gak bicara sampai ini ya dikubur dan sebagainya. Memang itu termasuk dalam inkarnasi juga. Tapi penekanan itu general inkarnasi. Dia itu descended into the lower regions. Yang paling atas ya masuk sampai ke paling bawah gitu. Yaitu tempatnya kita di earth. The lower regions, inkarnasi ya. Sudah perhatikan poin-poin ini bukan tanpa ada kaitannya dengan unity of the church ya. Maksudnya menyinggung ini apa? Dasar kristologi ini. Lalu 10, he who descended is the one who also ascended far above all the heavens. Even di atasnya ini ya, semua langit gitu. That he might fill all things. Nah, lalu ini ya, saya bilang tadi ya, 11 ini jawabannya yang tadi. Saya tanya, apa kaitannya gitu, yaitu 7 dan 8, kalau saudara lihat. Di situ kan ayat 7, 8 bicara tentang apa? Grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Lalu ayat 8, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts, ya, gifts to men. Nah sekarang apa itu gifts-nya? 11, yaitu apa saya? Apostles. Lalu apa? Prophets, evangelists, shepherds, and teachers. To equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Posisinya ayat 11 ini apa kaitannya dengan the unity of the church? Kalau kita lihat itu apa? Saya mau dialog terus ya sama saudara ya. Saya nggak mau ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri nggak jelas soalnya berapa persen yang ketangkep. Gimana saya? Ayat 11 ini. Kira-kira apa kepentingannya ini? Membicarakan tentang apa sih ayat 11? Karunia-karunia rohani gitu kan ya. Ya memang ada keterbatasan sendiri, maksudnya setiap surat sebetulnya ada ini ya, ada apa? Ada keunikannya, daftarnya. Kalau di sini sudah lihat apostle, prophets, evangelists, shepherds, teachers. Gimana sih? Ini apa ini? Iya, pembangunan tubuh Kristus betul, tapi kaitannya dengan ini karunia-karunia ini apa gitu? Kan kita centernya unity of the body of Christ kan, atau unity in the body of Christ, betul kan ya? Terus ini kaitannya sama karunia-karunia ini apa gitu? Gini loh saya, jawaban yang pertama sudah lebih betul direksinya gitu. Maksudnya gini saya, kita kan waktu kita lihat kayak gini, kita bicara tentang unity in the body of Christ, kita bisa mungkin tafsir seperti kayak profil teologinya Korintus, which is not the case, bukan Efesus gitu. Maksudnya kalau sudah baca Korintus juga ada problem ini kan saya, unity of the church kan ya, keterpecahan partai-partai dan sebagainya. Waktu sudah melihat keanekaragaman kasih karunia,
Itu Paulus sedang bicara tentang plurality of the spiritual gifts ya. Supaya itu di-acknowledge bahwa nggak semua orang itu bahasa lidah, ada yang ini, itu plurality, maksudnya unity, diversity, itu kan ya. Itu Korintus gitu. Tapi kalau sudah baca di dalam Efesus, bukan saya. Ini Paulus atau siapapun penulisnya, nggak bicara bahwa ini loh, kamu itu saya united, kan ada apostle, prophets. Istilah apostle, prophets, prophets itu sudah mulai agak nggak relevan kan saya di sini gitu kan ya. Tapi Paulus atau penulis Efesus ini mau menekankan bagian ini, betul seperti jawaban-jawaban yang pertama. Untuk menekankan bahwa mereka inilah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun ya tubuh Kristus ya, untuk memperlengkapi ya. Those are the one gitu ya, nggak bisa bilang the one sih karena banyak kan plural ya. Mereka inilah yaitu apostle, prophets, evangelists, shepherds dan teachers ya. Jadi posisinya itu ini apa seperti kayak saya nggak mau pakai istilah hierarki ya, tapi benar-benar ada ordo di sini gitu. Mereka ini yang seharusnya kamu lihat, mereka yang equip the saints for the work of ministry, building up the body of Christ. Betul, saudara baca berdasarkan ayat 12 itu betul. Maksudnya poin saya jangan membaca ayat 11 ini dari perspektif 1 Corinthians gitu. Karena ini bukan bicara tentang plurality, apa itu diversity of spiritual gifts, makanya kamu harus tahu, tapi kita ini one body ya, tapi ada many gifts. Itu kan 1 Korintus ya. Kalau di sini bukan itu poinnya. Tapi keanekaragaman kasih karunia itu ya. Ini adalah karunia-karunia yang khusus ya, yang ada kaitannya dengan itu building up the body of Christ. Building up the body of Christ. Makanya kalau saudara lihat di sini ya, ini gambarannya juga rada kayak kurang lengkap gitu kan ya. Apalagi kalau saudara banding sama Korintus, jauh banget daftarnya gitu kan ya. Maksudnya daftar karunia-karunianya gitu. Seperti kayak ya apa cuma 5 kan, apostle, prophets, evangelists, shepherds and teachers gitu. Tapi memang ini ditaruh di sini di dalam kaitan dengan tadi building up atau pembangunan tubuh Kristus ya. Yang seharusnya menjadi satu itu. Sampai ayat 13, nah ini terus sekarang goalnya. Until apa? Ya, until we all attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Ya. Enggak. Gini. Saya menghindari istilah hierarki, tapi saya pakai istilah ordo. Maksudnya ya betul ya itulah hierarki tanda kutip itu tadi gitu. Terusin pertanyaannya. Iya, maksud saya. Oh. Maksud saya tuh kita lihat ini bukan hierarki gitu ya. Saya kurang suka pakai istilah hierarki gitu ya. Tergantung lah saudara konotasinya hierarki apa. Hierarki itu di telinga saya tuh dengernya sudah negatif duluan gitu soalnya. Perhaps my traumatic experience, ampunilah gitu. Tapi kalau saya nggak ada kesulitan sama istilah hierarki ya oke lah gitu. Maksudnya kita even nggak pakai istilah hierarki untuk Tritunggal kan ya. Tritunggal itu bukan hierarki tapi ordo gitu. Ya, jadi kita pakai istilah ordo. Kalau ordo itu memang jelas kayak gini, ordo gitu ya. Ordo ya, ordo. Tapi spiritnya bukan hierarki gitu. Ya. Nah, hierarki itu kesemena-menaan, abusing power lah. That's the connotation of hierarki di telinga saya itu somehow kayak gitu. Hierarki ya istilah yang kurang enak untuk ini. Nggak tahu kalau saudara punya pengalaman hierarki itu is a very sweet thing atau apa nggak tahu lah. Then we have a different vocabulary gitu. Tapi saya nggak mau debat di ini apa kosakata sih sebetulnya gitu. Tapi yang penting konsepnya apa gitu. Urutan ya. Tapi tadi ya 13 ya, until we all attain the unity of the faith and of knowledge of the Son of God. Jadi begini saya, ini penulis Efesus melihat tugas atau fungsi daripada apostle, prophets, evangelists, shepherds, teachers. Itu goalnya adalah equipping the saints supaya mereka itu united gitu. Nah kayak poin ini ya. Karena tanpa ini ya, tanpa diperlengkapi ya, termasuk juga dengan theological knowledge pasti gitu kan ya. Kita itu susah bersatu di dalam iman, unity of faith itu nggak akan terjadi. Unity of the knowledge of the Son of God, ya itu juga nggak akan terjadi. Gitu. Therefore, posisinya apostle, prophets, evangelists, shepherds, teachers itu untuk itu sebetulnya. Gitu. Di dalam konteks Efesus ya maksud saya. Gitu. Bukan untuk mengotak-ngotakkan, apalagi menonjolkan certain karunia over karunia yang lain itu destroying the unity of the church namanya gitu. Nggak cocok sama Efesus ya. Karunia apapun yang saudara tekankan, whether itu apostle atau prophets, atau penginjilan, atau penggembalaan, atau pengajaran, that is destroying the unity of the church.
Nggak cocok sama Efesus kalau saudara tekenin angkat 1 ke atas kayak gitu. Perhatiin ya, soal kalimat ini ya. Kalau saya salah, nggak sesuai sama Alkitab silakan tolak. Tapi kalau ini Alkitab silakan terima, karena ini otoritasnya bukan saya tapi Alkitab. Ya, ada Nabi Agabus dan sebagainya masih ada ya di Perjanjian Baru ya, istilah Nabi dan sebagainya. Oke, terusin dulu tapi maksudnya kita nggak pakai istilah strict Nabi di dalam pengertian ini loh. Nabi seperti Yeremia, Yesaya, Yeskiel atau Nabi kecil dan sebagainya yang di-inspired by the Holy Spirit lalu terus kemudian tulis buku di dalam Perjanjian Lama, so-called Nabi itu ya, tapi Nabi di dalam pengertian yang lebih luas. Nabi seperti Nabi Agabus, nggak pernah ada tulisannya, Agabus nggak nulis apa-apa kan ya. Maksudnya nggak nulis ini ya, yang tulisan jadi kanonik firman Tuhan gitu. Tapi kan disebut Nabi tetap gitu. Nabi, Nabiya dan sebagainya dalam pengertian itu. Terusin pertanyaannya. Oke, terus Jadi bagaimana tuh maksudnya supaya Kristus jadi kurang lengkap gitu kalau nggak ada? Enggak, karena gini loh, kita ada difference ya, memang di antara beberapa denominasi gitu, ada gini loh saya pikir kita ini ya, kita jangan kejebak sama perdebatan vocabulary lagi-lagi gitu ya, oversensitivitas urusan vocabulary, karena itu bisa membuat polemik yang nggak ada poinnya gitu. Gini saya, of course kita ini orang reform ya, nggak sangat alergi terganggu dengan istilah rasul siapa gitu ya, misalnya saya sebut diri Rasul Billy Kristanto, kan saudara langsung meninggalkan gereja ini pasti minggu depan, atau Nabi Billy Kristanto gitu kan ya, itu kan bukan kosakata kita. Whereas gereja lain kayaknya pasti kayak gitu kan ya, terus kita langsung stempel ini heretical gitu. Perhaps mungkin memang mereka ada heretical nah gitu ya di dalam teologi. Tapi gini loh saya, heretical itu bukan di dalam urusan mereka percaya rasul atau nabi itu sudah sis atau belum sis. Yang kita insist itu adalah sis gak bisa ada penambahan wahyu lagi. Alkitab ini sudah lengkap gitu. Itu yang kita insist. Jadi rasul itu gak boleh ada lagi di dalam pengertian. Kalau ada lagi terus dia masih bisa nulis lagi, ntar wahyu ada tambahannya, itu kita pasti tolak. Itu heretical betul. Tapi rasul di dalam pengertian yang bukan di dalam ini kaitan inspired by the Holy Spirit, tulis firman Tuhan dan sebagainya, nabi yang bukan dalam kaitan seperti ini. Saya pikir kita boleh pakai istilah fungsi nabi, fungsi rasul in a loose term. Mereka mungkin pakai istilah itu sebagai jabatan, tapi mungkin mereka mengertinya juga mirip dengan kita di dalam pengertian fungsional, bukan di dalam pengertian apa itu menulis firman Tuhan lagi. Nangkep gak sih saya mau ngomong apa gitu? Tapi kita sudah sensitif duluan sama jabatan. Lu jabatan lu berarti tulis firman Tuhan. Mungkin mereka juga enggak kali gitu loh. Kita kan percaya fungsi profetik sampai sekarang masih ada kan ya? Maksudnya karunia nubuat itu sampai sekarang masih ada gitu. Nabi ya. Apa sih itu nabi? Orang yang waktu berbicara, dia bukan berbicara dari dirinya sendiri, tapi bicarakan apa yang dia terima dari Tuhan. Itu nabi gitu. Fungsi ini masih ada sampai sekarang. Gitu. Saya pernah singgung bagian lain, maksudnya ini relation sama Roma Katolik ya. Mereka percaya priest masih ada. Kita bilang priest itu sudah sis, gitu kan ya. Karena the high priest, Yesus sudah datang, dia the high priest, mengorbankan dirinya sendiri. Sudah ada lagi priest, Yesus sudah datang, ngapain perlu priest lagi gitu kan ya. Our Protestant faith. Tapi mereka bilang priest masih ada, itu Catholic priest kan namanya kan ya. Nah, waktu mereka perjamuan kudus itu kan sacrificing the Lamb of God. Bukan the Lamb ya, the Lamb of God, sacrificing Christ. Dari bawah ke atas kan ya, makanya priest kan ya. Saya pikir kita nggak perlu terlalu polemikal kan di dalam hal ini gitu, karena poinnya bukan tentang jabatan sis atau enggak sis atau apa, ya kita boleh aja ada keunikan itu, tapi waktu kita melihat konsep seperti itu, pikiran kita mesti mencerna lebih dalam, apa sih yang mereka maksud dengan kalimat itu. Toh kita sendiri juga ada konsep tentang fungsi nabi dan fungsi rasul. Rasul itu artinya apa sih? Apostle. Apostle itu artinya apa gitu? Ya betul, utusan. Saudara utusan bukan? Waktu keluar di sini, di dunia, saudara utusan Tuhan bukan? Ya sudah rasul dong berarti gitu. So, mana yang kurang lengkap? Saya tanggepin agak polemik. Bapak bilang kurang lengkap gitu ya, itu kalimat ini apa, accusation gitu. Sampai sekarang ada apostle, maksudnya utusan dalam pengertian yang general term ya. Kita keluar di sini, kita utusan, ya udah berarti nggak kurang rasul gitu. Fungsi rasul tetap jalan, kita semua diutus kan? Masa cuma hamba Tuhan yang diutus gitu. Lebih banyak lagi sekarang. Terus fungsi nabi, saudara waktu ngomong juga mesti jaga mulut kan, jangan ngomong sembarangan yang nggak diterima dari Tuhan gitu. Waktu konsel orang, waktu nasihati orang, jangan terlalu cerewet, Tuhan sudah berhenti, saudara ngomong terus gitu kan ya. Hati-hati itu bukan fungsi nabi gitu, fungsi cerewet dan seterusnya. So fungsi nabi juga kita pertahanin gitu, fungsi rasul, fungsi nabi nggak kurang, ini nggak kurang sampai sekarang.
Meskipun kita nggak mengakui itu sebagai jabatan, tapi ya jabatan atau fungsi tetap ada kan, meskipun kita nggak sebut itu jabatan gitu. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Lagi-lagi ini ya, fullness of Christ, apa ini? Pleroma, ya. Manhood yang mature, dewasa. Yang nggak dewasa itu gimana? Saya gambaran dalam Efesus. Betul, perpecahan, yaitu perpecahan, itu kekanak-kanaan gitu. Jelas ya konteksnya kan? 13 kan ngomong until we all attain the unity, ya. Baik unity of faith maupun unity of the knowledge of Son. To mature manhood, yaitu unity itu tadi. Ya berarti lawan katanya apa? Ya disunity, apalagi kalau bukan itu. So that we may no longer be children, tapi ini terus dijelaskan, ada aspek yang lain, 14. Saudara juga bisa relate mature, immaturity, childishness ke 14 bisa juga, yaitu apa di sini? Tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine. Itu juga apa? Immaturity. 14. By human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Maksudnya begini, Soe, kalau kita boleh teruskan ya, ini termasuk salah satu sumber perpecahannya di sini, Soe, karena gampang sekali diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran, the wind of doctrine, by every wind of doctrine. Tahu istilah limbung nggak, Soe? Layangan limbung. Kanan kiri ya, itu ditiup angin ya. Ini yang tiup angin doktrin namanya. Orangnya itu limbung, nggak jelas doktrinnya, kanan kiri gitu ya, sampai terakhir masuk ke lubang ini apa, kandang buaya gitu. Kanan kiri. Nah ini saya gambaran ini ya, karena diajar oleh ini ya Pak, guru-guru yang licik itu ya, craftiness, deceitful schemes dan sebagainya, akhirnya ya disunity. Maksudnya poinnya saya, kita kalau mempelajari doktrin baik-baik, kita akan menjadi satu ya. Hati-hati dengan kalimat apa ini saya, doktrin memecah belah, tetapi kasih mempersatukan, itu anti Efesus. Gak ada dasarnya itu kalimat itu. Ini kalimat bukan dipakai orang sebagai, saudara tahu nggak asal kalimat ini dari mana? Doctrines divides atau divide, lalu terus love itu apa? Unites. Tahu nggak kalimat ini dari mana? Itu dari ini apa? Ecumenical ini apa? Kalau nggak salah di Edinburgh, yaitu tahun berapa? 19 berapa gitu? Ecumenical ini pertemuan, saya pakai istilah itu gitu. Lalu diresepsi begitu ya, ini ngawur banget kalimat itu gitu. Saya sih find myself lumayan ecumenical saya, tapi saya nggak belong to that kind of ecumenical movement gitu. Maksudnya yang nggak jelas sama sekali ini apa. Sekali lagi ya, justru karena nggak ada pengertian doktrin yang mempersatukan, ya akhirnya orang ombang-ambingkan oleh berbagai macam doktrin sehingga terjadi perpecahan. Seandainya ada pengajaran doktrin yang benar, ya orang itu bisa masuk ke dalam unity of the knowledge of the Son of God. Oke, itu different. Oke, interesting ini sih, interesting. Kompleks ya saya baca. Kompleks saya jawab ini, benar-benar kompleks gitu. Maksudnya gini ya, saya jawab beberapa sudut itu ya. Maksudnya sudut pertama, kita nggak mungkin bersatu dengan kejahatan, itu jelas itu kan ya. Kejahatan kebaikan itu nggak bisa campur, itu pasti, terang gelap nggak bisa. Jadi waktu kita bicara tentang unity, kita nggak mungkin blur antara kesesatan, koruptor, non-koruptor, semuanya jadi satu, nggak mungkin. Nggak mungkin itu ada persatuan di situ. Gimana kejahatan bisa bersatu sama kebaikan, kejujuran dengan kecurangan? Nggak mungkin kan ya. Ini satu perspektif gitu ya. Perspektif kedua adalah ini saya. Pemilihan gubernur ini kan somehow sudah berakhir ya saya. Dan sudah jelas pemenangnya siapa gitu. Dan kita kan ini perspektif NKRI ya sekarang, NKRI. Kita kan satu bangsa, satu warga Jakarta gitu ya. Ya sudahlah dukung. Lagi pula kita percaya kedaulatan Allah gitu loh. Kalau kita terus ini living in the past gitu ya, saya nggak tahu saudara mau kemana gitu. Ngomel terus, nyinyir terus gitu ya. Saudara mau membangun NKRI dengan cara apa kayak gitu? Apa gitu? Poinnya apa? Supaya dia cepat-cepat diturunin gitu. Apa poin saudara apa? Saudara kontribut di mana kayak gitu dengan kalimat-kalimat itu? Mempertahankan disintegrasi terus. Nangkep gak sih poinnya? Ini saya ke perspektif yang lain gitu ya. Perspektif yang pertama tadi jelas ya, kecurangan dan kejahatan nggak mungkin jadi satu sama ini kebaikan terang, itu jelas, perspektif itu jelas gitu. Tapi kita lihat kan nggak hitam putih gitu kan saya. Ini kan kita bilang kecurangan, kita sendiri juga ada kecurangan, kita ada ketidakjujuran juga kan dalam diri kita. Kita kan nggak bisa bilang we are the righteous and they are the wicked gitu kan. Itu kan Farisei kayak begini saya.
Maksudnya model hitam putih kayak gini kan nggak jalan sebenarnya gitu. Ya, jadi gimana sih jawabannya? Ya sudahlah, bangun kota Jakarta sama-sama gitu. Di jemaat kita ada orang yang ini ya, tadinya jadi penasehat waktu masa ini apa, jabatannya Pak Ahok sekarang digantikan sama gubernur yang baru. Ya dia tetap jadi penasehat dan dia juga sincerely untuk bangun negara gitu. That will be the model gitu sih. Bukan terus sudahlah nggak mau bangun lagi, kecewa gitu ya. Terus habis itu gimana sih? Pindah ke luar negeri. Oh pindah kota lah, nggak usah. Pindah kota ke Palangkaraya. Ya. Atau pindah kemana sih? Ya ini jawaban politiknya lah gitu. Ini apa? Kita inilah apa? Ya try to work together. So ya sudahlah, lihat perspektif common grace lah gitu. Tapi kalau kita skeptis terus kayak gitu ya, every kind of positif pun kita baca selalu negatif lagi gitu. Doktrin jadi tadi ya, 14 lalu. Rather, speaking the truth in love. Yang menarik saya, ini langsung mengimbangi untuk kita sangat kontekstual. Setelah bicara doktrin kita langsung ada resonans gitu ya, kita orang reform gitu. Tapi terus kemudian penulis Efesus langsung melanjutkan speaking the truth, which is doctrinal truth itu tadi ya. In love. Speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Jadi doktrin itu membawa kita kepada the person of Christ ya, the person of Christ. Speaking the truth in love itu sudah boleh highlight itu kalimat itu ya. Truth itu kan sangat dekat sama doktrin itu tadi, tapi terus kemudian membicarakannya in love. Ada kaitannya sama Christian virtue itu tadi gitu. Bearing with one another in love. Ini speaking truth in love. 16, from whom the whole body, yaitu Kristus, yang daripadanya semua tubuh, seluruh tubuh, joined and held together by every joint with which it is equipped. When each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ya ada beberapa ini ya, terakhir yang 16 di sini. Pertama gambaran the whole body itu yang di apa? Bahasa Indonesia apa? Diikat menjadi satu gitu ya. Joined and held together ya. Berarti memang different parts ya, memang many parts, tapi terus kemudian join, held together, itu yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu ketika masing-masing bagian bekerja dengan seharusnya ya, working properly. Sudah tahu salah satu definisi paling gampang untuk cancer itu adalah apa sih? Satu bagian yang nggak bekerja seharusnya gitu kan ya, dia keluar sendiri gitu, nggak harusnya bertumbuh, dia bertumbuh sendiri. Nggak harus seharusnya kayak begitu, dia pokoknya inilah siapa ini ya kanker gitu, nggak working properly gitu. Tapi waktu ini kan bahasa ini ya, bahasa biologis itu, almost like bahasa biologis or bahasa mekanik kali ya, kalau sudah mungkin yang laki-laki melihatnya mechanical gitu, each part is working properly, boleh juga lah kalau dilihat kayak gitu gitu. Itu ada ini apa, kesatuan tadi, ada ikatan. Saya ambil contoh sederhana ya, di gereja itu ada orang yang ini ya, kritik terus gitu ya. Kritik terus. Terus setelah kita selidiki kenapa sih dia kritik terus? Kenapa ya? Ya betul, diri sendiri nggak ada kerjaan gitu. Kalau dia working properly ya, tenaganya habis ya untuk kritik gitu. Maksudnya nggak ada lagi tenaga gitu. Dia perlu untuk tidur waktunya, karena dia sudah kerja, karena dia working properly gitu. Dia perlu ngasuh. Tapi orang ini dasar kelebihan energi sih soalnya ya, nggak tersalurkan gitu. Akhirnya dia menyalurkannya di situ, dikritik gitu. Kritik terus gitu kan, tipikal kan saya, outsider, kritik. Tapi yang di dalam, working properly, ya less kritik, bukan berarti nggak kritik ya. Tetap ada tempat untuk kritik gitu, tapi persoalannya bukan kritikan atau nggak ada kritikan, bukan itu saya poinnya. Tapi whether we works properly atau enggak gitu loh. Kalau kita work properly terus tetap masih ada kritik, ya silakan gitu. Tapi jangan karena nggak ada kerjaan, nggak terlibat ya, terus saudara menduduki kursi dewan juri. Siapa yang ngangkat kamu jadi wasit by the way gitu loh. Itu kan bukan tempatnya kita ya sebetulnya gitu. So, each part is working properly. Lalu terakhir, makes the body grow so that it builds itself up in love. Waktu semua part itu working properly, maka tubuh itu bertumbuh ya. Saudara perhatikan ya. Ini tanggung jawabnya ini ya Pak, pemimpin gereja ya. Mesti peka gimana itu ini saya distribute apa? Pekerjaan itu ya. Distribute pekerjaan itu penting gitu. Karena kalau kita distribute-nya nggak beres, akhirnya nggak works properly, lalu terus apa yang terjadi saya? Nggak grow gitu, nggak grow.
Ya, misalnya tugas melihat dipercayakan kepada telinga, ya kacau pasti gitu. Tugas berjalan dipercayakan kepada tangan, misalnya ya, saya pinjam bahasanya Korintus sekarang gitu. Kan jadi nggak works properly kan, ya. Kita mesti menilai dengan benar. Terus di assignment itu ya, ini bagian daripada semper reformanda, ya. Gimana lihat kekuatan daripada masing-masing anggota tubuh ya. Ini kaitannya dengan the growth of the whole body, ya. Bukan the growth of one single individual member, tapi the whole body sebetulnya. Makes the body grow. Maka kalau gereja kita mandek nggak bertumbuh ya, ini salah satu yang kita mesti introspek ini gitu. Ada part yang nggak working properly. Mungkin ada sebagian orang ambil terlalu banyak bagian atau gimana gitu ya, sampai dia kelelahan lah atau apa gitu. Whatever alasannya, mungkin karena dia serakah, mungkin juga karena yang lain nggak mau ngerjain, bisa juga. Nggak harus selalu negatif tapi tetap salah gitu. Kita bisa cek bagian itu sih. Waktu each part nggak working properly, ya itu gereja itu stuck gitu, nggak bertumbuh. Karena menurut firman Tuhan, kalau each part working properly, itu gereja terus bertumbuh. Ini janji Tuhan. Nggak mungkin salah Tuhan.